Pemirsa, kita akan mengetahui informasi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sudah bergabung dengan rekan Jen Cahyani dan juga Adistia Rifa di SMA Negeri 72 Jakarta. Kita ke Jen Cahyani terlebih dahulu di RS Cempaka Putih. Selamat siang Jen, ada berapa korban yang masih dirawat di sana saat ini? Selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Untuk saat ini update-nya masih sama seperti update terakhir pada malam tadi, yakni update terakhir pada pukul 10 malam masih ada 14 korban yang dirawat inap di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sementara itu 29 lainnya sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Dan kalau di total ada 43 korban yang mulai pada saat kejadian ini dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Namun nanti tentu saja akan kami update lagi seperti apa informasinya, apakah sudah ada yang diperbolehkan kembali pulang ke rumah masing-masing atau masih ada yang dirawat inap. Kalau untuk saat ini sudah tidak ada yang dirawat di IGD, di mana artinya 14 korban yang dirawat inap ini sudah dirawat di kamar rawat inap, namun tentu saja dengan perhatian khusus atau perawatan secara khusus, karena kalau informasi terakhir yang kami terima ini ada 2/3 dari seluruh korban yang mengalami gangguan pendengaran sehingga harus dirawat atau diperhatikan secara khusus. Sementara itu dari kepolisian Polda Metro Jaya juga sudah mendirikan posko pelayanan trauma dan healing, salah satunya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang juga mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, salah satunya dari KPAI untuk mengembalikan kondisi dari para korban yang terkena atau terdampak ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Untuk saat ini juga kalau kami pantau, kalau dari depan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sendiri, kami belum melihat adanya keluarga korban yang menjenguk ataupun kemungkinan masih ada di dalam atau sudah ada keluarganya di dalam. Namun saat ini kami belum mendapatkan akses untuk masuk ke dalam. Namun nanti tentu saja akan kami update informasinya apakah sudah ada update ada yang rawat inap, jumlah para korban yang rawat inap, atau seperti apa perkembangan kondisi para korban ini. Namun sampai saat ini kondisinya masih sama seperti update terakhir pada malam tadi dan belum ada keluarga yang datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ayah. Jen, terkait kondisi terduga pelaku seperti apa? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Seperti informasi sebelumnya, mungkin kalau di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini kami belum mendapatkan akses untuk masuk ke dalam, sehingga kami belum mengetahui seperti apa kondisi para korban yang dirawat di sini, termasuk juga salah satunya yang menjadi terduga pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang diduga merupakan salah satu siswa yang ada di sana. Dan namun kami akan kembali menginformasikan jika nantinya sudah ada update dari pihak rumah sakit maupun dari beberapa pihak lainnya yang juga membantu mengusut dugaan adanya ledakan dari salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta ini. Ayah. Baik. Dari Jen kita akan ke Adisti Arifah di SMA Negeri 72 Jakarta. Ya, Adisti, seperti apa kondisi sekolah saat ini pasca ledakan? Ya, selamat siang ya, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading terpantau masih dijaga secara ketat oleh aparat baik itu dari kepolisian maupun juga militer Angkatan Laut. Nah, kalau dari pantauan kami memang terlihat ada sejumlah aparat militer Angkatan Laut ini yang berjaga di gerbang sekolah atau lokasi kejadian ledakan yang terjadi pada hari Jumat siang lalu, di mana untuk gerbang saat ini masih ditutup rapat, artinya sekolah ini masih bersifat steril, tidak
tidak dapat dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk memasuki area sekolah ini. Kalau dari pantauan kami sejak dari tadi pagi terlihat ada sejumlah pihak-pihak yang memasuki area sekolah ini keluar masuk. Di antaranya ini adalah wali murid, kemudian juga ada pihak KPAI dan juga pihak kepala sekolah SMA Negeri 72 Jakarta ini, di mana memang kalau wali murid sendiri ini memasuki area sekolah untuk mengambil barang-barang dari anak mereka atau siswa sekolah ini yang masih tertinggal di sekolah, kemudian juga tentunya melakukan dialog dan juga koordinasi dengan pihak sekolah terkait proses belajar mengajar ke depannya. Dan situasinya saat ini, tadi dari informasi yang kami terima, di area dalam sekolah saat ini masih dilakukan pemulihan lokasi yang mana berfokus pada area masjid sekolah yang menjadi titik pusat ledakan pada Jumat siang lalu. Karena untuk rencananya proses belajar mengajar ini akan diupayakan kembali normal pada Senin besok, sehingga proses pemulihan lokasi ini masih terus dilakukan. Nah, kemudian juga tadi kalau kita mendengar dari Uliajen yang berada di rumah sakit menyatakan bahwa memang didirikan posko layanan trauma healing, dan di sekolah ini pun juga demikian, di mana juga didirikan posko layanan trauma healing bagi korban terdampak ledakan yang terjadi pada Jumat siang lalu, di mana posko ini nantinya akan tersedia dokter dan juga psikolog yang akan membantu memberikan layanan psikolog bagi korban-korban, baik itu siswa ataupun juga guru yang terdampak dari kejadian pada Jumat lalu ini. Dan kalau dari informasi yang kami terima juga bahwa untuk proses belajar mengajar ini masih diupayakan akan berlangsung normal pada besok harinya, begitupun juga siswa-siswa yang sudah dalam kondisi baik, mereka tentunya akan mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian juga terkait terduga pelaku, saat ini memang masih belum ada konfirmasi lebih lanjut itu dari pihak sekolah maupun juga dari pihak kepolisian yang berada di sini. Karena untuk kondisi dari terduga pelaku saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit, belum dapat dimintai keterangannya. Namun memang sudah dipastikan bahwa terduga pelaku ini merupakan siswa SMA Negeri 72 Jakarta ini. Dan kami masih akan terus memantau bagaimana nantinya situasi lebih lanjut di sekolah ini. Begitupun juga terkait konfirmasi apakah memang betul besok akan kembali aktivitas belajar mengajar ini secara normal atau akan ada himbauan libur bagi para siswa. Namun sejauh ini informasi yang kami terima belum ada himbauan libur bagi siswa, artinya akan berlangsung secara normal untuk proses belajar mengajar. Ayah. Ya, Adisti dan juga Jen Cahyani, terima kasih atas laporan rekan-rekan dari lokasi tempat Anda melaporkan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penggeledahan rumah terduga pelaku peledakan di Cilincing, Jakarta Utara oleh polisi mengejutkan warga sekitar. Dari keterangan tetangga diketahui terduga pelaku yang baru duduk di kelas 12 jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Jumat malam, tim Puslapor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah yang berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas menutup akses jalan menuju rumah tersebut dengan memasang garis polisi. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal F, terduga pelaku yang terlibat dalam peledakan di SMA 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Dari dalam rumah, tim Puslapor Mabes Polri membawa sejumlah kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Salah satunya kardus dengan tulisan serbuk. Ketua RT setempat mengungkapkan rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku yang berinisial MNFH alias F. Diketahui pelaku yang duduk di kelas 12 ini jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Pekerja di situ. Nah, Pak, sudah berapa lama, Pak? Tinggal di situ. Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya. Sebenarnya dari masih SD, kalau nggak salah tadi dia bilang. Untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi. Saat ini pelaku F telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani perawatan medis karena terluka.
F diduga nekat menebar aksi teror karena sakit hati dengan teman-temannya karena pernah dibuli. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading dirawat intensif di 3 rumah sakit. Dari 96 korban, 29 orang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Siswa terduga pelaku peledakan juga masih dirawat di ICU Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ke BK aja yang terdekat dulu. Mana aja yang terdekat. BK Bu terdekat Bu. Bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, artis Raffi Ahmad yang juga utusan khusus Presiden menjenguk belasan siswa korban ledakan yang dirawat di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Raffi menyemangati satu persatu korban agar segera pulih. Beberapa korban ledakan di SMA N72 Kelapa Gading yang luka parah telah menjalani operasi. 14 siswa masih dirawat intensif. 29 korban telah diperbolehkan pulang, namun untuk keluhan para korban terkait pendengaran yang terganggu pasca ledakan akan terus dipantau untuk proses penyembuhannya. Sementara di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta Pusat ada 15 korban masih menjalani perawatan medis. Satu korban diantaranya masih dirawat di ruang ICU karena alami luka cukup serius termasuk luka bakar. Namun korban sudah menjalani operasi. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menjenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sebelumnya, puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ledakan terjadi saat sedang digelar sholat Jumat. Para korban dibawa ke dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Islam Jakarta dan Rumah Sakit Yarsi untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Seluruh korban tersebar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, RS Yarsi, dan RS Pertamina Jaya. Dua korban masih berada di ICU lantaran membutuhkan penanganan khusus. Listio menyampaikan jumlah korban pasca kejadian ledakan mencapai 96 orang. Sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang dan beberapa menjalani rawat jalan. Polisi masih terus melakukan pendalaman kasus. Terdapat beberapa barang bukti pendukung yang tengah dikumpulkan seperti tulisan dan serbuk yang diperkirakan menimbulkan potensi ledakan. Listio memastikan pihaknya lewat kolaborasi bersama pihak lain akan mengatasi trauma siswa. Kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita
berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membesuk belasan korban ledakan SMA Negeri 72 yang dirawat di RSIRC Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mensos mengatakan seluruh korban akan mendapatkan trauma healing, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan setelah pulang ke rumah masing-masing. Ada di rumah sakit ini 15 secara keseluruhan, 1 masih di ICU, sementara yang lain sudah di kamar perawatan. Saya lihat perkembangannya cukup bagus, ditangani dengan baik, profesional, dan saya harus katakan, Pak, rumah sakitnya bagus. Mudah-mudahan penanganan yang baik ini nanti bisa segera membuat anak-anak kita yang ada di sini bisa segera sehat kembali. Tentu diperlukan penanganan medis lebih lanjut, nanti Pak Dokter Adi yang menjelaskan. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosialnya. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Jadi kami berdialog dengan para orang tuanya, kami berdialog juga dengan pasien-pasiennya, dan alhamdulillah ya kami bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan baik dan mereka optimis untuk bisa segera sehat karena mendapatkan penanganan yang baik. Jadi kalau bantuan pasti nanti. Pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, pemirsa, para siswa didampingi orang tua diizinkan pihak sekolah untuk mengambil barang-barang yang tertinggal di kelas masing-masing. Saat memasuki gerbang pintu sekolah, pihak sekolah hanya mengizinkan siswa saja yang dapat masuk untuk mengambil barang atau peralatan sekolah dari ruang kelas. Pasca kejadian, kegiatan belajar mengajar akan diliburkan sementara waktu. Pemirsa, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Mahyudin meninjau lokasi ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim LPSK tengah melakukan pendalaman terkait kebutuhan puluhan korban terdampak ledakan. Namun Mahyudin tak merinci secara detail kebutuhan apa yang akan diberikan LPSK. Mahyudin berjanji LPSK akan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban terdampak ledakan.